Salam, salam sejahtera bagi kita semua, orang-orang percaya, orang-orang Kristen dimanapun kita berada. Selamat bertemu kembali bersama saya dalam channel ini. Saya masih meyakini bahwa kita semua ada dalam penyertaan, perlindungan, dan berkat Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Kita masih membahas tentang satu tema besar, yaitu ibadah adalah hidup kita. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama yang kita sudah bahas masuk minggu ketiga ini, ada kriteria dari tubuh yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ada 3 kriteria yang kita lihat dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama ini, di mana ketika kita mempersembahkan tubuh kita, haruslah memenuhi 3 kriteria ini, maka bisa dikatakan sebagai ibadah yang sejati atau ibadah yang benar. Yaitu kriteria yang pertama, sebagai persembahan yang hidup. Kata hidup di sini mengandung pengertian bahwa selagi Tuhan masih mempercayakan hidup ini dalam kehidupan kita, ya, tubuh yang sehat ini ya dengan semua potensi yang ada di dalamnya, maka kita harus mempersembahkannya untuk Tuhan. Semua indera kita yang kita bahas pada video saya sebelumnya pada minggu yang lalu, semua indera kita, ya, semua keberadaan hidup kita, tubuh kita yang hidup, yang sehat ini, yang masih Tuhan berikan napas kehidupan, masih bisa beraktivitas, ya, semuanya haruslah dipersembahkan untuk Tuhan. Yang kedua, yang kudus. Yang kudus artinya tidak bercacat dan tidak bercelah. Benar-benar kita khususkan sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Makanya tubuh ini harus sekali dijaga dari hal-hal yang cemar, hal-hal yang hal-hal yang bercelah. Harus benar-benar khusus, suci. Nah, itu butuh satu perjuangan yang konsisten dan sungguh-sungguh, saudaraku. Yang ketiga, berkenan kepada Tuhan. Yang bisa dinikmati, yang bisa menyukakan hati Tuhan, yang ketika Tuhan melihat kehidupan kita, dia senang, dia nikmati sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Setiap hari, dalam setiap aktivitas keberadaan kehidupan kita haruslah memenuhi kriteria ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu ini membutuhkan satu proses perjuangan yang konsisten, yang komitmen yang kuat, bahwa kita mau supaya hidup ini benar-benar bisa dinikmati oleh Tuhan. Kalau kita melihat sejarah perjanjian lama ketika Tuhan menciptakan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, kita melihat di sana tidak pernah Tuhan memberikan satu liturgi atau sistem di mana mereka ketika beribadah kepada Tuhan itu harus bagaimana dan seperti apa. Tetapi hanya satu ayat penting yang tercatat di sana bahwa mereka harus mengusahakan tanah di mana mereka tinggal yaitu Taman Eden. Nah, kata mengusahakan di sana itu dalam bahasa Ibrani-nya pakai kata abodah. Abodah ini sejajar dengan kata ibadah dalam perjanjian baru. Abodah ini sejajar dengan kata ibadah dalam perjanjian baru. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi semua yang kita usahakan, semua yang kita lakukan, baik kita di rumah kita, ketika kita mendengarkan nasihat orang tua, ketika bekerja dalam kehidupan rumah tangga kita, ketika kita bekerja di kantor kita, ketika kita sekolah, ketika kita kuliah, ketika kita beribadah di gedung gereja kita, kita memaksimalkan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Bukan saja di gereja ketika kita menyanyi itu kita begitu menghayati, seakan-akan Tuhan itu bisa menikmati keberadaan kehidupan hanya pada saat kita bergereja di dalam gedung gereja, beribadah dalam gedung gereja. Kemudian di rumah kita, di tempat kerja kita, kita menjadi pribadi yang berbeda, tidak takut kepada atasan kita, tidak melaksanakan tugas tanggung jawab kita dengan maksimal kepada orang tua kita pun kita seringkali tidak memberikan penghormatan yang wajar. Ini bukan ibadah yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan. Semua apa yang kita lakukan, semua apa yang kita lakukan kepada Tuhan, ya, setiap hari harus bisa dinikmati oleh Tuhan. Kita harus
harus memberikan penghormatan yang tinggi kepada Tuhan di dalam setiap aktivitas kita. Kalau pada video saya yang sebelumnya, semua informasi yang masuk ke dalam melalui tubuh kita lewat jendela atau pintu di dalam kelima indera yang ada dalam tubuh kita ini haruslah hal-hal yang kudus, hal-hal yang benar yang membangun kesucian hidup kita. Tapi pada pertemuan ini kita diajarkan bahwa ibadah yang dalam bahasa Ibrani-nya abodah, dalam bahasa Yunani-nya latria, latriwo, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengandung satu pengertian yang sangat luas. Dia tidak terikat oleh sistem, oleh aturan, tata cara ibadah liturgi. Dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kita harus menyembah Dia setiap saat, memberikan penghormatan yang tinggi kepada Tuhan setiap saat keberadaan kehidupan kita. Makanya dalam video saya sebelumnya 1 Korintus 10 ayat yang ke-31 katakan, baik kita makan atau minum dan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita harus dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Maksudnya harus berguna bagi sesama juga. Harus berdampak bagi sesama. Harus berdampak di tempat pekerjaan kita, harus berdampak di keluarga kita, harus berdampak dimanapun kita berada. Orang lain melihat kita memperkenalkan Kristus lewat gaya hidup kita. Makanya di dalam cerita percakapan Tuhan Yesus bersama dengan seorang perempuan Samaria dalam kitab Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-24, di sana katakan bahwa Yesus katakan ada satu masa di mana ketika orang-orang menyembah Tuhan tidak lagi menyembah di gunung atau di tempat tertentu, tetapi mereka akan menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Setiap saat, tidak ada satu sistem aturan yang mengikat keberadaan kehidupan kita ketika kita datang menyembah Tuhan, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bukan berarti saya katakan bahwa ibadah di gereja itu tidak penting. Itu sangat penting, saudaraku. Kita harus punya komunitas-komunitas yang baik, yang membangun keberadaan kehidupan kita, yang ketika di dalamnya kita mendengarkan firman Tuhan, membuat iman kita bertumbuh setiap hari, saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu sangat penting. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah seringkali kita hanya terlihat begitu kusyuk, begitu menghormati Tuhan ketika di dalam gedung gereja. Tetapi di luar kita menjadi satu pribadi yang berbeda. Kita tidak punya satu pemahaman yang benar tentang apa itu ibadah yang sejati atau ibadah yang benar. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kehidupan kita adalah surat yang terbuka yang harus bisa dilihat, dinikmati oleh semua orang bahwa kita adalah pengikut Kristus sejati. Yang ketika kita di kantor kita melaksanakan semua tanggung jawab kita dengan maksimal. Makanya di dalam Kolose 3 ayat yang ke-24 katakan, Kolose 3 ayat yang ke-23 maksud saya katakan bahwa apapun juga yang kamu lakukan, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita memahami hal ini, maka kita akan memiliki rasa takut akan Tuhan dimanapun kita berada. Dan apapun yang kita lakukan benar-benar kita sedang mengkondisikan semuanya itu untuk kita memberikan penghormatan yang tinggi kepada Tuhan. Kinerja kita akan baik. Kualitas hasil studi kita akan baik. Dan semua apa yang kita lakukan, kita akan memaksimalkan semuanya. Kita bergaul, kita berbicara ya dengan orang lain, kita mendengar hal-hal yang baik, kita berpikir hal-hal yang benar akan membangun kesucian kehidupan kita, maka kita kriteria ibadah yang benar ini yaitu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah benar-benar mewarnai seluruh kehidupan kita, baik kita di gereja dan kehidupan kita di tengah masyarakat, dimanapun tempat kerja kita, studi kita, dan apapun yang kita lakukan benar-benar Tuhan nikmati keberadaan kehidupan kita. Tuhan disenangkan, Tuhan disukakan dengan kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita belajar memperbaiki kehidupan kita, belajar menaikkan kualitas ibadah kita, menjadi kualitas ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, yang bisa dinikmati oleh Tuhan, yang menjadi persembahan yang berbau harum kepada Tuhan, yang berdampak bagi sesama, yang menjadi saksi Kristus, yang bisa dilihat, dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, dinikmati oleh Tuhan setiap hari. Bukan saja ketika kita ada di gedung gereja, tapi setiap hari dimanapun kita berada, Tuhan disenangkan, Tuhan nikmati keberadaan kehidupan kita. Memuliakan Tuhan setiap saat.
Amin buat firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.